Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini kita sama-sama kembali lagi dalam Daily Seeking God, di mana kita mau sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Engkau. Engkau masih memberikan setiap kami nafas kehidupan untuk menikmati setiap karya-karya-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, di mana kami mau belajar tentang firman-Mu juga Tuhan pagi hari ini. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, biar Engkau perlengkapi secara jasmani kami Tuhan dengan firman-firman-Mu. Biarkanlah saat kami melakukan setiap aktivitas kami mendapatkan setiap kasih dari Engkau juga Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati dari setiap kami yang akan mendengarkan dari firman-Mu Bapa. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Baik, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai yang ke-12 dengan perikop Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Saputer anak Pirus dan dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Tropimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Amin. Ya, pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang tokoh Paulus, yang dimana Tuhan pakai kehidupannya Paulus dengan sangat luar biasa, yang dimana dia mengerti panggilan hidupnya. Dia menghabiskan hidupnya untuk mengabarkan setiap Injil-Injil Tuhan di setiap daerah-daerah yang dia singgahi. Namun saat dia hendak pergi ke Troas, dia mengalami sedikit keributan selama dia ada di Efesus. Namun di ayat pertama dikatakan setelah reda keributan itu, Paulus pun di situ memanggil murid-muridnya untuk menguatkan hati mereka terlebih dahulu. Karena Paulus tahu nantinya saat mereka di tengah perjalanan atau dalam setiap perjalanan mereka, pasti mereka akan diperhadapkan dengan masalah yang mungkin tidak mereka pikirkan sebelumnya kayak gitu. Pasti ada suatu hal yang akan membuat hati mereka takut, gelisah, dan gentar kayak gitu. Tapi di situ Paulus lagi dan lagi dia menasihati para murid-muridnya kayak gitu. Dalam setiap perjalanan mereka, setiap daerah-daerah yang mereka singgahi, di situ Paulus selalu menasihati mereka terlebih dahulu gitu. Dan setibanya pun mereka di tanah Yunani, sebelum mereka sampai ke Troas, mereka di situ tinggal 3 bulan untuk mereka akan berlayar ke Syria terlebih dahulu. Tetapi dalam setiap perjalanan mereka ternyata Paulus lagi dan lagi dia diperhadapkan dengan masalah yang cukup sangat membuat hati kita bakal gemetar dan takut kayak gitu kan, dimana Paulus hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi, yang dimana mereka hendak menghentikan apa yang dilakukan oleh Paulus karena mereka tidak senang pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus dan setiap murid-murid yang ada. Padahal itu adalah hal-hal yang baik kayak gitu. Namun orang-orang Yahudi tidak menghendaki orang-orang yang
menyampaikan isi hatinya Tuhan kayak gitu. Namun Paulus di situ sangat luar biasa. Dia tidak putus asa, dia tidak pantang menyerah. Dia pasti menemukan caranya gimana biar dia bisa sampai ke Troas kayak gitu. Di situ pun Paulus memutuskan untuk balik lagi ke Makedonia, di mana dia tahu dia harus menghindari orang-orang tersebut agar dia tidak akan mati dengan sia-sia kayak gitu kan. Dan di situ setelah mereka berbalik ke Makedonia itu untuk bisa menghindar dari orang-orang Yahudi, dan di situ Paulus pun menyampaikan pada setiap murid-muridnya agar mereka berangkat terlebih dahulu kayak gitu. Nantinya mereka akan berjumpa di Troas kayak gitu kan. Dan di ayat ke-6 itu juga dinyatakan, tetapi sudah Raya Roti tidak beragi, kami berangkat dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Dan setibanya Paulus dan murid-muridnya pun ada di Troas. Di situ Paulus langsung menyampaikan isi hatinya Tuhan. Dia berbicara dengan sangat luar biasa. Dia menyampaikan isi hatinya Tuhan. Dia mengabarkan setiap Injil-Injilnya Tuhan, kebaikan Tuhan kayak gitu. Namun ada satu kejadian lagi kayak gitu kan, di mana ada seorang anak muda yang dimana dia juga mengikuti pembicaraan yang disampaikan oleh Paulus terhadap orang-orang di tempat itu. Ada seorang muda ke-9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela, dan di situ dia saat itu dia sedang duduk di jendela, dia ikut mendengarkan pembicaraan dari Paulus. Tetapi karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Ternyata anak muda tersebut mungkin dia sudah merasa lelah kayak gitu kan, makanya dia merasakan ngantuk, dan ternyata dia tertidur kayak gitu kan. Dia tertidur lelap, lalu dia jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orangnya sudah mati, dan ternyata dia sampai jatuh kayak gitu kan dari tingkat ketiga. Itu sangat tinggi sekali kayak gitu kan. Nggak mungkin kalau orang tersebut cuma luka-luka ya gitu kan. Dari tingkat 3 itu sampai ke bawah itu pasti kayak nggak mungkin kalau misalkan orang tersebut nggak mati kayak gitu kan, mustahil sekali. Namun di situ Paulus gitu kan, di ayat yang 10, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Dan di situ Paulus langsung bangun dari tempat dari tempat duduknya itu, dia langsung turun ke bawah kayak gitu kan. Dia mendatangi seorang anak muda yang tadi yang jatuh dari tingkat ketiga itu. Ternyata dia datang mendekap anak itu, dan dia menyampaikan jangan ribut sebab anak ini masih hidup kayak gitu kan. Dan di situ ternyata Paulus melakukan mukjizat yang sangat luar biasa kayak gitu kan. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan di situ Tuhan memang sangat luar biasa memakai setiap hidupnya Paulus. Bukan hanya dia dihadapkan dengan orang-orang yang hendak membunuh dia, tapi dia dihadapkan dengan orang yang di sekitarnya dia, yang tadi itu gitu kan. Ada seorang muda dan dia sudah mati, tapi Tuhan pakai hidupnya Paulus dengan sangat luar biasa. Dia bisa menghidupkan orang itu lagi. Dan di situ pasti membuat orang-orang sekitar sangat tercengang sekali apa yang dilakukan oleh Paulus kayak gitu kan. Dan kalaupun orang-orang itu berpikiran nggak mungkin kayak gitu kan, tapi ya itu nyatanya seperti itu kayak gitu kan. Dan di sini jelas dikatakan bahwa anak muda itu masih hidup. Dan di sini juga di ayat yang ke-12, sementara itu mereka mengatakan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dan sangat luar biasa kayak gitu kan, benar-benar nyata tertulis dalam Alkitab bahwa Paulus memang menghidupkan orang mati lagi kayak gitu, dengan hanya dia mendekap dan dia berkata gitu, jangan ribut kayak gitu. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya Paulus kayak gitu, dimana pasti hidupnya Paulus sangat menghabiskan waktunya untuk Tuhan gitu kan, untuk apa yang hendak Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan kita pun juga bisa sama seperti Paulus kayak gitu, walaupun dari setiap kita memiliki kasih karunia yang berbeda-beda, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti memakai setiap kehidupan kita. Ya mungkin kita mengalami rasa sedikit kecewa, mengalami rasa suatu hal yang tidak kita senangi, rasa kecewa, rasa iri hati, rasa apapun yang mungkin membuat kita itu tidak senang dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi di sini Paulus saat dia diperhadapkan dengan setiap masalah, ada masalah lagi kayak gitu, dia tetap bertanya sama Tuhan. Dia tidak putus asa, dia tetap terus setia sama panggilannya Tuhan kayak gitu kan. Dan di situ pun dia
melakukan setiap pelayanannya sangat luar biasa kayak gitu kan. Bukan hanya sekedar menginjilkan firman Tuhan, tetapi dia juga melakukan setiap mukjizat yang dia bisa menghidupkan orang yang mati lagi kayak gitu kan. Kita bisa sama seperti Paulus itu, saudara, dimana kalau kita mengaktifkan setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, ya seharusnya kita bisa memberikan itu buat orang luar sana. Kita bisa menjadi berkat buat orang-orang luar sana seperti itu. Dan jangan sampai kita hanya berhenti di tengah jalan saat kita diperhadapkan dengan masalah satu dan didatangi lagi dengan masalah satu lagi kayak gitu kan. Dan ya kita tahu dalam setiap kehidupan kita, setiap masalah itu akan terus berlanjut kayak gitu kan. Satu masalah sudah selesai, pasti kita akan diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar lagi kayak gitu. Kalau kita tidak setia dengan masalah kecil, apakah kita bisa menghadapi setiap masalah yang besar lagi yang akan diperhadapkan dengan kita? Ya seperti itu, saudara. Jadi apapun kayak gitu kan, apapun yang saat ini kita alami, apapun hambatan yang terjadi di depan kita, jangan pernah putus asa gitu kan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, karena Tuhan sudah panggil setiap kehidupan kita. Tuhan sudah membawa hidup kita sampai sekarang ini, sampai detik ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih diberikan Tuhan untuk melihat setiap karya-karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau memakai setiap kehidupan kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi orang di luar sana yang bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Ya seperti itu, saudara. Jadi jangan pernah saat kita melayani orang kita merasa tidak senang gitu kan, merasa terbebani dengan pelayanan tersebut gitu. Kalau kita memang sudah terpanggil dari setiap pelayanan Tuhan, ya mari kita layani orang-orang luar sana dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita, karena Tuhan juga sudah melayani setiap kehidupan kita dengan sangat luar biasa. Ya saya ajak buat saudara-saudara semua untuk tetap setia sama panggilan Tuhan. Apapun di depan sana permasalahan yang akan kita hadapi, pasti kita bisa melewati semuanya itu dengan caranya Tuhan kayak gitu kan, bukan dengan caranya kita gitu. Pasti setiap masalah yang ada jalan keluarnya. Jangan pernah putus asa, tetap setia sama panggilan Tuhan. Kiranya firman yang sudah saya sampaikan kepada saudara semua, biarlah semua